wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ayyadhakara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Muttaqin yang mulia dan dimuliakan oleh Allah, patut bersyukur pada malam hari ini Allah masih layak memberikan nikmat, rahmat, taufik, hidayah, sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah, yakni mengabdi kepadanya dengan melakukan sholat maghrib berjamaah di Masjid Al-Muttaqin ini. Salah satu dari tujuan hidup kita diciptakan oleh Allah selain menjadi khalifah fil ardh, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 itu. Kemudian kita berharap di dalam hidup ini nantinya kita kembali kepada Allah sesuai dengan tempat tinggal kita yang lama. Nenek moyang kita dahulu tempat tinggalnya Nabi Adam itu di surga, sehingga harapan kita dari doa-doa yang Nabi Muhammad SAW tuntunkan itu ada kalimat wa ilaihim nusyur di dalam bangun tidur kita itu. Kita nantinya akan kepadanya dikembalikan, kepada Allah. Ya, harapannya kembali kepada tempat tinggal kita semula, yakni berada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan ibadah-ibadah kita sampai dengan malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, kita lanjutkan bab yang beberapa pertemuan ini. Kalau di dalam tuntunan manasik yang diajarkan kepada calon jamaah haji yang akan berangkat haji itu sekitar 8 pertemuan itu, kaitan dengan manasik, termasuk juga tata cara perjalanan, kesehatan dan macam-macamnya. Kita 3-4 pertemuan sudah cukup ya, teorinya. Kemudian kita lanjutkan prakteknya. Yang sudah praktek berapa? 1, 2, praktek itu belum? Bapak? Sudah 3, 4, sudah? Insya Allah yang akan datang ya. Kita berharap bahwa rukun haji, rukun Islam yang kelima, kalau di dalam hadis ini susunannya ada rezeki yang keempat itu, mudah-mudahan kita ya dengan izin Allah dihadirkan ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji ini. Ibadah yang agak panjang tetapi oleh Allah diwajibkan hanya sekali saja. Karena Nabi Muhammad itu hajinya adalah haji wada, itu ya haji yang hanya sekali saja. Wada itu artinya apa? Ya haji perpisahan itu. Karena tahun berikutnya itu kan abad ke 10, 11 ya, Hijriah itu, kemudian tahun berikutnya dipanggil oleh Allah. Kalau umrahnya dalam tarikh itu ada yang menyebutkan 2 kali, tapi kalau haji itu dilaksanakan oleh Nabi Muhammad 1 kali. Bagaimana kalau berulang-ulang berhaji? Perintahnya yang wajib
1 kali. Kalau yang berikutnya apa? Apakah sunnah? Bukan. Di betul ya banyak para tokoh ulama itu mendefinisikan haji yang kedua, ketiga, keempat itu termasuk umrah. Tapi kalau umrah Nabi ajarkan sampaikan umrah itu ya setiap tahun kira-kira ya, karena antara waktu ke waktu ini Allah mengampuni dosa-dosa kita. Waktu sholat ke 5 waktu ini, duhur ke asar, di waktu asar itu diampuni dosanya oleh Allah. Kemudian berbuat dosa kecil-kecil itu asar maghrib diampuni lagi ya. Dari waktu ke waktu, Jumat ke Jumat, kemudian umroh ke umroh. Orang yang berumroh itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah SWT. Kemudian haji ini banyak beberapa hadis itu disampaikan bahwa laisa jaza, tidak ada balasannya. Jadi panjenengan berhaji itu enggak diberi balasan oleh Allah, illal jannah, kecuali surga. Tidak ada istisna yang di situ kata illa, kecuali surga. Laisa jaza, ya, tidak ada balasan illal jannah kecuali surga. Jadi luar biasa sekali. Oleh sebab itu kalau panjenengan bercita-cita untuk menunaikan ibadah haji itu ya sama dengan bercita-cita ingin kembali lagi ke tempat tinggal Nabi Adam ketika itu berada di surga. Ini gambaran-gambaran kaitan dengan orang yang berhaji dijamin oleh Allah masuk surga. Yang kita tidak tahu gitu. Hanya di dalam hadis-hadis itu Nabi memberikan sinyal bahwa orang yang masuk surga, orang yang haji masuk surga itu adalah al-haji mabrur, haji yang pure, haji yang baik ya. Mabrur, bagus, baik di dalam pelaksanaannya maupun efek side ya, akibat sampingan dari perbuatan haji itu sendiri ada pada diri seseorang. Ada orang yang tidak berhaji juga dijamin masuk surga karena tingkah lakunya sudah sama dengan orang yang berhaji. Banyak hadis-hadis yang menyampaikan seperti itu yang berkaitan dengan haji mabrur itu sendiri. Ada ciri-cirinya ya. Kalau sebelum berangkat haji itu ada larangan wala fusuko, wala rafasa, wala fusuko, wala jidal ya. Tidak boleh rafas, fasik dan jidal. Jidal itu tukaran gitu ya. Jadi nak wis lunga saka haji sik tukaran. Nah ini berarti meh gak lulus itu kira-kira umpama itu sebagai tanda kelulusan seseorang sejak awal ketika mengisyaratkan berazam berniat untuk menunaikan ibadah haji itu sudah diberi rambu-rambu ya, tidak boleh fasik. Fasik itu mengerjakan dosa-dosa ya kecil-kecil itu ya. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus ya. Itu akan menjadi dosa yang besar. Kemudian fusyuk, jidal, rafas ya. Kalau rafas itu diberikan penjelasan berbicara yang berkaitan dengan hal-hal yang porno, melakukan aktivitas menuju kepada itu. Apakah nonton video porno itu masuk dalam kategori masuk itu rafas? Apa jiwa sih nonton video porno? Itu masuk dalam rafas. Padahal itu sudah dilatih sebelum berangkat haji itu tidak diperkenankan untuk rafas. Fusyuk dan jidal. Jidal itu
berdebat. Kalau musyawarah ya boleh kan, tapi jidal itu berdebat yang ingin menang. Tujuan akhirnya adalah menang, pintar di dalam berargumen, dalam berbicara. Itu dihindari. Nah, mudah-mudahan di pelajaran manasik ini yang berkaitan dengan haji yang dijamin masuk surga mempunyai ciri-ciri yang itu tadi ditinggalkan, khusyuk, rofas, jidal, kemudian ada yang berkaitan dengan itu larangannya ya. Kalau tanda-tanda yang lain itu adalah senang memberikan makan, tibul kalam, ada redaksi yang lain adalah thayyibul kalam. Jadi ngomongnya api. Ngomong api ini berarti ada rangkaian dengan jidal ini tadi. Jidal itu buah api, bualan, pokoknya menangkan tujuannya. Jadi orang yang sudah berhaji, yang ciri-ciri sebagai haji mabrur adalah tibul kalam. Kalimatnya baik. Jadi nek ngomong itu gak ngelarang hati. Kan ada orang yang ngomong itu nyakit. Ini berarti tanda-tanda ketidakmabruran. Kalau menyakitkan hati seseorang itu. Yang menyakiti mungkin nggak merasa, tapi yang disakiti itu rada suwe orang. Itu makanya Nabi mengajarkan harus ngomong yang bagus. Termasuk Allah juga menyampaikan supaya berbicara yang baik. Jadi ada ayat Al-Quran yang biasa dibaca oleh khatib itu ya, rangkaian dengan takwa ya ayyuhalladzina amanu ya, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ngomongnya yang benar gitu ya, yang bagus. Waqulu qawlan sadida. Kalau kamu nanti ngomongnya benar, yusrih lakum a'malakum, Allah akan menyolehkan amalmu, memperbaiki budi pekertimu. Jadi bukan orang yang beramal soleh kemudian ngomongnya apik. Nah, tidak, kalau dalam redaksi ini urutannya itu bahwa ngomong sing apik, kowe ngomong apik ya. Kemudian Allah akan memperbagus tingkah lakumu. Jadi ada orang yang ngomongnya ke api, itu berarti tingkah lakunya coba ditandai. Kalau panjenengan mau jadi spy itu, jadi mata-mata, tajasus ya, mencari kesalahan orang ya. Coba iki ngomong itu katanya enak nih ngomong tingkah lakunya, coba perhatikan tingkah laku dari seseorang yang ngomongnya tidak bagus itu pasti ada rangkaian bahwa dia tidak akan bagus juga amalnya. Karena di dalam redaksi tafsir yang saya baca di dalam Al-Quran itu, kalau ingin kamu bertingkah laku yang bagus itu diawali dengan melaksanakan perintah wa qulu qawlan sadida. Baru berikutnya Allah itu akan melakukan yusrih lakum, Allah akan menyolehkan dirimu. Yusrih lakum a'malakum, amal-amal perbuatan itu akan diperbagus oleh Allah. Kalau ngomong api itu yang bagaimana? Yes, ngomong sing api-api tidak menyakiti hati orang lain. Kadang ngomongnya api, tetapi isinya ini kaitan dengan merendahkan orang. Kadang ngomong pamer kan nggak boleh, gitu ya. Pamer riak, gitu. Ya, maka isi dari pembicaraan itu walaupun api yang dibicarakan, tapi itu berkaitan dengan ujub, riak, itu berarti masuk kategori yang tidak baik.
Waqulu qawlan sadida yusir lakum a'malakum. Malah dilanjut di ayat itu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kemudian Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Nah, ini kaitan dengan haji yang mabrur tadi kan timbul kalam ngomong apiknya. Kemudian loncat ke ayat ini kalau kita tarik dengan benang merah itu adalah yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa. Ya, kalau diampuni dosa-dosa kita kan luar biasa. Berarti dosa kita sudah tidak ada. Kalau dikaitkan dengan ayat yang lain itu bahwa orang yang amal perbuatannya bagus itu lebih banyak dibanding dengan kejelekannya, maka akan ditimbang, kemudian bagusnya banyak dimasukkan ke surganya Allah. Jadi ciri haji yang mabrur tadi adalah apa? Timbul kalam. Ya, di dalam hadis kalau dirangkai dengan ayat surah apa itu? Yang saya baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yusir lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kalau nggak salah Al-Araf 71-72 ini rangkaian hadis dari Nabi. Kemudian di dalam Al-Quran bisa kita temukan ayat itu tadi. It'amu to'am berikutnya, timbul kalam wa it'amu to'am. Kemudian ada 3 yang awal itu adalah absus salam. Jadi menyebarkan salam. Salam itu damai, sejahtera, tenang, tentram. Identik dengan kata Islam itu sendiri. Jadi Islam itu tunduk patuh, damai, tentram, bahagia. Jadi ada unsur-unsur itu kalau kita baca di dalam kamus terjemahan dari kata Islam. Nah, orang yang berhaji, cirinya haji yang mabrur itu adalah imsak salam. Jadi menyebarkan perdamaian. Ya. Di dalam kalau kita rangkai dengan ayat itu di surah Al-Furqan itu sebagai ciri ibadur rahman itu. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah, jadi ngomongnya yang salam, yang menyejukkan, mendamaikan. Walaupun toh itu diejek, dihina, dicela, dicaci, ya nyantai saja, ya. Tidak membalas ejekan dengan ejekan. Karena ada orang yang punya pedoman itu gumedhe ngomong kang gumedhe. Ana wong sombong kudu disombong pisan. Nek ana wong ngomong elek ya kudu dibalas pisan. Nah, itu saya tidak tahu itu dari mana dari itu ya. Padahal Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Bahkan memberi contoh ketika Nabi bersama dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ketika dicela oleh seseorang, ya, dihina oleh seseorang, ya ketika berhenti di jalan itu ya, duduk atau berdiri tidak disebutkan itu, ya kemudian ada orang lewat. Nah, orang lewat ini mencela, mencaci dalam sebuah riwayat itu, mencela Abu Bakar. Abu Bakar itu nyantai saja, tidak membalas celaan seseorang tadi itu. Ejekan orang itu nggak direken sudah, ya, biasa saja. Jawab dengan senyum saja. Datang lagi orang yang kedua mengejek, Abu Bakar ya nyantai saja. Datang orang yang ketiga ngejek lagi. Nabi yang pertama Abu Bakar diejek berada di situ, kedua juga di situ. Ketika diejek ketiga, kemudian Abu Bakar membalas ejekan itu, Nabi pergi.
nggak ngerewangi Abu Bakar, nggak nulungi. Biasa kalau kita kan solidaritas teman kan ya, koncoy, sohib gitu ya, malah ditinggal ya. Ketika dia berusaha untuk membalas ejekan dengan ejekan pula kan itu. Cari Nabi kemana ini? Kemudian suatu saat ketemu dengan Nabi, wahai Nabi, kenapa panjenengan meninggalkan saya ketika saya diejek oleh orang? Pertama, kedua, dia masih di situ. Jawabannya, penjelasan dari Nabi itu, ketika diejek pertama, kedua, panjenengan itu nyantai saja, diam, ya, senyum saja, tidak membalas ejekan itu, maka Allah bersama Anda, para malaikat itu mengelilingi. Tapi begitu panjenengan ikut ngejek, ya, dengan kalimat yang tidak bagus juga sama dengan dia, maka yang bersama dengan panjenengan itu adalah setan-setan itu ya, dikerumuni oleh setan itu. Maka saya tidak mau duduk di dekat setan-setan itu, saya pergi. Ya, itu gambaran dari hadis itu. Kalau ada tambahan penjelasan kaitan dengan ngomong sing api itu, yang kadang-kadang kita seperti itu untuk gampang-gampang angel ya, gampang-gampang angel ketika diejek kemudian nyantai saja ya. Ya butuh latihan, butuh latihan untuk menahan amarah ya. Jadi diejek orang ya, dimarahi orang, tidak membalas dengan marah juga ya. Itu yang kalau kita baca di surah Ali Imran itu ya, mampu menahan amarah, wal kadhiminal ghaidh. Jadi mampu menahan amarah. Jadi saya marah gitu ya, tapi mampu menahannya, ini kan luar biasa sekali. Ciri sebagai hamba Allah yang muttaqin. Jadi orang yang bertakwa itu cirinya diantaranya mampu menahan amarah, walaupun diejek, dihina oleh orang itu nyantai saja, tidak membalas itu. Ini kaitan ciri-ciri haji yang mabrur tadi itu ada 3 ya. Jadi ada apa? Ifsa salam, menebarkan perdamaian, kesejahteraan, ya entah gimana caranya atau tekniknya, apakah dengan nyantuni mungkin ya, dengan setiap ada jumpa dengan orang Assalamualaikum itu juga salah satu di antaranya menyebarkan perdamaian. Kemudian apa tadi? Tibul kalam, ngomong yang baik, dan yang ketiga adalah wa'id amutah, senang memberi makan kepada orang yang membutuhkan makanan untuk makan. Biasanya para hujjaj ya, orang-orang yang sudah berhaji yang ingin mempraktekkan untuk memberi makan itu, pasti di ruang tamunya itu kue itu bermacam-macam jenis. Kalau Pak Kiai itu kan kalau Kiai, ada siapa yang Kiai ini? Jadi Pak Kiai itu ketika ada tamu langsung sudah hidangannya itu sudah, makanan sudah disiapkan. Belum ngomong dengan Pak Kiainya itu sudah makanan dulu yang ada. Pak Kiai seperti itu. Itu mempraktekkan kemabruran haji seseorang tadi itu. Di rumah panjenengan paling tidak ya ada apa? Minuman, kemudian ada kue, rokok. Biasanya rokok. Ya, rokok itu saya pernah dimarahi siapa? Dokter itu. Dokter dari puskesmas sambang kaitan dengan rumah sehat. Kemudian Bapak merokok? Tidak. Tapi itu menyediakan asbak. Asbaknya kayu lah. Itu sudah dianggap tidak sehat. Ya, menyediakan tamu, Pak. Ya, dokter itu tidak perlu kan, ini hal yang tidak bagus, kenapa disediakan peralatannya.
podo kan gitu. Ya. Mudah-mudahan 3 hal itu ada pada diri kita walaupun kita masih akan menunaikan ibadah haji. 3 tadi itu apa? Ifsa'is salam, menebarkan salam perdamaian, kemudian thayyibul kalam, ngomong yang bagus, kemudian yang ketiga adalah suka memberi makan. Ini pelajaran dari ciri-ciri haji yang mabrur. Kemudian kita lanjutkan di dalam kitab ini ada bab ada niat haji, talbiyah, mikot, ya, mikot makani, tawaf, ada tarwiyah. Pernah dengar tarwiyah? Tarwiyah, ada kata tarwiyah. Tarwiyah itu adalah pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sebelum wukuf. Jadi ada pelaksanaan tarwiyah. Kalau jamaah Indonesia sebagian besar tidak melakukan tarwiyah. Tarwiyah itu punya makna persiapan untuk menunaikan ibadah haji. Kalau jamaah Indonesia baik itu yang gelombang 1 itu ke Mekah, ke Madinah dulu, kemudian ke Mekah, kemudian tanggal 8 persiapan untuk wukuf. Kalau yang gelombang 2 langsung menuju ke Mekah melaksanakan persiapannya, yakni tawaf awal itu ya, tawaf kudum itu, kemudian persiapan tanggal 9 langsung sampai di Arafah. Kalau Nabi itu ada tarwiyah, jadi dari Mekah Nabi itu hajinya adalah haji tamattu juga gitu. Dari Madinah berangkat ke Mekah, kemudian di Mekah itu sudah melakukan tawaf dan sa'i, baru menuju ke Arafah, itu mampir dulu di Mina. Persiapan tarwiyah itu punya makna persiapan. Kanjeng dulu langsung ya, wes pokoknya dari hotel naik bis, wes langsung di Arafah, langsung di Arafah pagi atau besoknya baru wukuf. Ya seperti itu jamaah di Indonesia. Ya betul ya. Ya saya dulu juga begitu. Jadi nggak punya kelompok untuk apa? Persiapan tarwiyah ini ya. Kalau sekarang ini jamaah haji yang dari Indonesia ini melaksanakan tarwiyah seperti yang dilakukan oleh Nabi ya. Tapi tidak masuk di dalam rukun dari haji itu sendiri. Tapi Nabi di dalam melaksanakan haji, kalau ditelusuri jejaknya itu ada tarwiyahnya. Jadi tarwiyah ini punya artinya itu persiapannya, persiapan untuk wukuf. Ya mempersiapkan makanan, mempersiapkan minuman. Nah itu yang dipersiapkan itu di mana tempatnya? Di Mina. Jadi di Mina, dari Mekah menuju ke Mina. Nah, di Mina di situ istirahat dulu, mencari bekal itu tadi. Ya. Kalau di Mina kan sudah ada bekalnya. Dan di sana sudah disediakan, disiapkan itu sudah. Ya. Sekali nomor, bahkan kir itu sudah disiapkan. Yang haji-haji di atas 2000 itu sudah disiapkan. Kalau sebelumnya saya bawa petil, petil bukit itu atau teman-teman yang mendapatkan manasik haji lawas siap bawa petil. Jadi di sana nanti golek kerikil untuk lempar jumrohnya. Ternyata di sana itu sudah disiapkan, nggak usah ya seperti zaman Nabi dahulu.
sudah ada, bahkan karena sudah diberi kantongnya juga ya bersama isinya sekali. Oh enak, sehingga nggak usah mampir di Mina. Apa yang dilakukan di Mina oleh Nabi Muhammad? Ya, Nabi Muhammad melakukan, jadi sampai di Mina itu tanggal 8 duhur, sholat duhur dengan sholat asar di jamak, maghrib dengan isya di jamak, kemudian jamak qashar, subuh berangkat menuju ke Arafah yang jaraknya sekitar 10 masih 12 kilometeran itu ya, dari Mina ke Arafah, karena melalui Musdalifah juga kan. Yang di Musdalifah itu yang harus mabit juga, wajibnya ya, wajib hajinya itu mabit di sana. Ini tarwiyah ya, jadi ada materi kaitan dengan tarwiyah di kitab ini. Yang dilakukan itu tadi sholat duhur, sholat asar di jamak qashar, kemudian maghrib di jamak dengan isya, subuh enggak di jamak ya, enggak ada temannya ya, cukup. Tidak boleh, tidak di qashar juga, di qashar tinggal satu itu. Ini berdasarkan keterangan yang ada di sini dalam konteks ibadah haji tarwiyah adalah suatu proses ibadah haji yang dilakukan oleh Nabi Muhammad tanggal 8 Dzulhijjah. Di saat itu salah satu yang dilakukan adalah mengumpulkan perbekalan, utamanya air. Ini menurut kitab ya, Lisan Arab ini mempersiapkan air ya. Karena di sana kan padang pasir, gunung-gunung, pohon-pohon nggak ada. Jadi sungai apakah nggak ada? Ada, tapi kalau banyu nih, sungai kan sungai batu-batu itu. Ya. Kemudian tarwiyah dilakukan calon haji dengan cara meninggalkan Mekah menuju Mina pada pagi hari tanggal 8 Dzulhijjah, yakni mikot zamani. Mikot itu setat kaitan dengan setat waktunya gitu ya, tanggal 8 itu, dengan berpakaian ihram dan berniat untuk menunaikan ibadah haji. Di Mina mereka melakukan sholat duhur, asar, maghrib, isya hingga sholat subuh tanggal 9 ya. Tanggal 9 itu subuh, kemudian melanjutkan ke Arafah. Tarwiyah termasuk bagian dari kesunahan yang ditunaikan ya, didasarkan hadis berikut ini. Hadis dari Jabir bin Abdillah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khudhu anni manasikakum." Jadi ada kalimatnya, tapi ambillah oleh kamu dariku manasik haji oleh kalian. Khudhu anni manasikakum. Khudhu, ambillah. Jamak di sini, ambillah oleh kalian apa yang ada dariku tentang cara-cara berhaji. Ini dalilnya itu. Jadi caranya haji ya sesuai dengan Nabi Muhammad, karena ada perintah, ada khudhu anni manasikakum. Kalau panjenengan dulu enggak, itu berarti enggak ngambil gitu ya, enggak ngambil. Tapi tidak ada kaitan dengan batal dan tidak batalnya haji. Hanya Nabi melakukan itu, sehingga teman-teman yang dari Jember di KPIA Ar-Raudhah itu berusaha melaksanakan ini, ada perintah khudhu anni manasikakum.
manasikku ini, ya, tata cara pelajaran haji ini, ambil yang dari saya ini. Ya, bagaimana cara mengambilnya? Ya, melakukan sesuai dengan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian di dalam hadis riwayat Abu Dawud, kalau itu tadi Baihaqi, ya. Falamma kana yaumut tarwiyah tawajjahu ila Mina. Ketika hari tarwiyah tiba, para sahabat itu pergi menuju ke Mina. Fa'ahallu bil haji. Raqiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalla biha duhra wal asra wal maghriba wal isya'a wal fajr. Summa makasa qalilan hatta tala'at syams. Jadi sahabat itu kemudian menuju ke Mina. Mereka melakukan ihram, ya, ihram haji, ya. Dan saat itu Rasulullah mengendarai kendaraannya. Di Mina Rasulullah SAW menunaikan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nabi berada di Mina hingga matahari terbit. Ini hadisnya seperti itu. Jadi ada Nabi menganjurkan supaya mengikuti manasik, ya, tata cara berhaji sesuai dengan Nabi. Kemudian di hadis lain itu apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat menuju ke Mina. Kemudian di sana Nabi mengendarai kendaraannya. Nah, di sini kendaraannya tidak disebutkan sepeda motor atau mobil atau unta, ya. Ya, pada waktu itu yang biasa di Arab sana kan unta, ya. Mengendarai kendaraannya. Di Mina Rasulullah menunaikan ibadah sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh sampai dengan matahari terbit. Di dalam hadis yang lain masih di tadi itu Baihaqi, kemudian hadis Abu Dawud, dan ada hadis Bukhari dari Jabir ini, ya. An Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu annahu hajja ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum asyaqal. Maaf, dari Jabir radhiyallahu an meriwayatkan bahwa pernah melaksanakan haji bersama Nabi ketika beliau menggiring hewan kurbannya, di mana orang-orang sudah berihram untuk haji ifrad bersama dengan Nabi itu tadi. Maka beliau berkata kepada mereka, bertahanlah kalian dari ihram dengan tawaf di Baitullah, sa'i antara Bukit Safa dan Marwah, bercukur, tinggalkan Makkah dalam keadaan bebas ihram. Apabila tiba tarwiyah, berihramlah. Ini bahwa Nabi itu melakukan haji tamattu. Jadi pergi kemudian berihram. Maksudnya perginya di sini adalah dari Madinah. Kan pada tahun itu Nabi sudah berada di Madinah tahun ke-10 Hijriah. Hijriah sudah 10 tahun kembali untuk menunaikan ibadah haji. Perintah dari Nabi nanti silakan berihram, tunaikan tawaf, sa'i, kemudian bertahallul. Ini menunjukkan bahwa hajinya Nabi itu haji tamattu. Kemudian dilanjutkan kalimat ini, mereka bertanya, bagaimana kami menjadikannya sebagai tamattu sedang kami sudah meniatkan sebagai ihram haji. Maka beliau berkata,
laksanakan apa yang aku perintahkan kepada kalian. Jadi orang sing kate nyanggah hapus haji, pakai haji apa? Haji yang bukan tamattu, sudah haji ifrad, sudah rencana ifrad. Tapi Nabi menyuruh untuk melaksanakan apa yang diperintahkan. Ini luar biasa Nabi itu. Jadi santun, tegas juga kan ya, tegas. Oleh mak tegas ini, sing gak oleh ngomong sing gak apik. Ternyata Nabi itu tegas sekali. Jadi ketika menyuruh sahabat untuk datang ke Makkah, ya, berihram, niat berhaji sana, sesudah tawaf sa'i itu, kemudian lepaskan bajumu, ya, karena Nabi melakukan haji tamattu. Ada sahabat yang nyeletuk, aku rencana ifrad Nabi, laksanakan apa yang aku perintahkan. Oleh sebab itu banyak ulama-ulama khususnya dari Indonesia itu adalah berhajinya haji tamattu berdasarkan hadis ini. Kemudian menyembelih hewan kurban. Menyembelih hewan kurban ini adalah lanjutan dari hadis ini. Karena hajinya adalah haji tamattu, harus melaksanakan dam, nusuk. Nusuk itu artinya ibadah. Seperti doa kita di dalam doa iftitah itu, innas sholati wa nusuki. Tapi ada yang menerjemahkan ibadah. Nusuk itu kurban. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nusuk artinya apa? Berkurban. Sesungguhnya sholatku, kurbanku, gitu ya. Tapi ada yang menerjemahkan ibadahku. Kurban itu ibadah. Tapi itu asal kata nusuk itu adalah berkurban. Wa nusuki, sesembelihan kurbanku. Sehingga ada dam nusuk, dam ibadah, yakni menyembelih hewan kurban karena melakukan haji tamattu. Sehingga Nabi juga mengajarkan orang yang berkurban, berkurban kemarin ya, doanya apa itu sesudah kurban itu? Belum berdoa? Bahaya, berdoa sekarang ya. Jadi Nabi mengajarkan itu ketika hewan kurban itu sudah disembelih, maka hadapkanlah wajahmu ke Ka'bah, ke kiblat dengan berdoa, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu adalah doa setelah menyembelih hewan kurban. Bukan doa iftitah itu. Ya, ada yang menggunakan sebagai doa iftitah, tetapi kata ini itu yang dihilangkan. Langsung wajah itu. Kalau panjenengan pakai ini atau langsung wajah itu? Ya. Allah baik ya. Ya memang doa iftitah yang diajarkan Nabi itu banyak sekali. Kalau di dalam tarjih ini ada Allahumma baik dan ada wajah itu. Nggak pakai ini, Pak. Tapi ada yang nggak pakai wajah. Wajah itu mana, Pak? Wajah itu kalau wudhu ya ini. Tapi kalau untuk sholat, wajah itu adalah bagian tubuh yang tampak dari depan itu wajah. Sehingga kalau hadapkan wajah ke kiblat, itu kiblatnya di sana, tidak hanya wajahnya saja. Seluruh badan yang tampak dari depan ini ketika berdiri itu ya itulah wajah. Begitu Bapak ya. Jadi kaitan dengan tarbiyah tadi ini dua hadis, dua penjelasan
Kemudian yang ketiga, terakhir, oleh karena itu jamaah haji diseyogyakan, nah kalimatnya kalimat orang Jogja, diseyogyakan untuk melaksanakan ibadah tarwiyah dalam rangkaian pelaksanaan manasik haji. Namun hal itu dilaksanakan sejauh dimungkinkan. Nah, jadi panjenengan nggak usah menyesal, aku biar nggak tarwiyah ya. Ya karena tidak dimungkinkan. Karena jamaah haji yang banyak sekali, kalau harus bermalam di mana? Di Mina, sekian juta orang itu tambah ribet itu ya. Maka kitab ini sangat bijak sekali. Ya. Dengan ketentuan tidak menimbulkan bahaya. Itu banyak bahayanya itu. Apalagi kalau sudah sepuh-sepuh itu kemudian harus mampir di sana, kemudian berangkat lagi. Enak itu langsung dari Mekah mlebu bis, baru senden sandaran itu labbaik Allahumma labbaik sambil tidur nyampe kan gitu. Enggak usah cari apa? Air, batu, makanan selama untuk di Arafah karena sudah disiapkan. Yang kedua alasannya tidak mengurangi pemaksimalan ibadah haji secara keseluruhan. Jadi itu boleh dilaksanakan kalau tidak mudarat. Ini dasarnya adalah hadis dari Ibnu Abbas. Bahwa Rasulullah bersabda tidak ada perbuatan mudarat dan memudaratkan. La dororo wala diroro. Nek mudarat ya aja dilakoni. Kalau mudarat ya membahayakan, tidak ada perbuatan mudarat dan memudaratkan. Oleh sebab itu ya sebenarnya itu tadi panjenengan numpak bis langsung sambil tiduran nyampe sudah di Arafah. Ya, ini yang dilakukan oleh petugas haji menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ini ya. Kemudian berdasarkan hadis yang lain ini ada al-wajibah la yutraku li sunnah. Jadi yang wajib tidak ditinggalkan karena yang sunnah. Jadi yang wajib tidak ditinggalkan karena yang sunnah. Ini bisa saja wajibnya kan wukuf sama. Tapi kalau melaksanakan yang sunnah ini tadi kemudian meninggalkan yang wajib, ini yang tidak diperkenankan. Jadi panjenengan yang tidak mengikuti Nabi, kudu anni manasikakum labaks. Enggak apa-apa. Karena ada hadis-hadis yang lain yang menjelaskan boleh ya, dilakukan seperti itu walaupun ada perintah. Di dalam fikihnya yang wajib tidak ditinggalkan karena yang sunnah. Kemudian ada laboro wala diroro. Jadi tidak membuat mudarat itu tadi. Laboro wala diroro. Tidak ada perbuatan mudarat dan memudaratkan. Ini begitu. Ini kaitan dengan sekarang ada puasa tarwiyah itu apa? Maksudnya? Oh ya. Puasa tarwiyah itu adalah puasa tanggal 8. Penerjemahan dari banyak riwayat itu ya. Terjemahan banyak riwayat bahwa Nabi itu kan biasanya puasa tanggal 9 itu. Kemudian ada orang yang berpuasa juga tanggal 8. Wis aku tahun depan mau puasa tanggal 8. Atau ada juga kenapa orang melakukan itu berdasarkan bahwa ketika orang menunaikan ibadah haji ya sudah persiapan sampai dengan wukuf itu tanggal 8 dan tanggal 9 ya.
Tarwiyah itu kan persiapan untuk wukuf itu. Ketika orang itu tidak melaksanakan ibadah haji, tidak persiapan untuk menuju ke Mina, kemudian ke Arafah, dan tidak berada di Arafah, maka berpuasa di negeri kita. Sementara orang yang haji itu tidak disunahkan sedikit pun untuk melaksanakan puasa. Jadi banyak riwayat-riwayat yang berkaitan dengan itu. Tapi Nabi sendiri belum pernah melakukan puasa tarbiyah. Ya. Tapi banyak orang yang melakukan yang berdasarkan banyak hadis-hadis itu yang mungkin ada yang tidak sampai kepada Nabi karena Nabi sendiri tidak melakukan. Di dalam hadis itu yang kita ambil, yang diambil oleh HPT ini adalah yang rojih, yang terkuat, yang benar-benar dari Nabi, baik itu apa yang diperintahkan oleh Nabi dilakukan oleh Nabi. Nah, Nabi tidak melakukan ini, tapi karena ingin golek pahala ya melakukan, sehingga ada istilah poso itu api. Tapi karena Nabi tidak melakukan, maka di kitab ini tidak disebutkan untuk melakukan itu. Bahkan yang diperintahkan saja masih ada embel-embel hadis yang lain tadi itu la dororo wala diroro. Begitu Bapak ya. Ini banyak belajar kaitan dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan puasa itu nanti. Di sini juga ada puasa di kitab ini ya. Baiklah, cukup begitu Bapak. Kemudian apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Kemudian bagi yang belum berhaji punya ilmu pengetahuan tentang manasik haji yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam kitab ini, dan kita bisa lakukan sebagai bekal untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk menunaikan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Bila taufiq hidayah, nasrul minallah wa fadlih wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.